Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ba'du. Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat Allah kita masih bisa dipertemukan dalam rangka yaitu mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu salah satu dari syiar Islam. Syiar Islam yang perlu kita tunjukkan rasa syukur kita, kebahagiaan kita. Tamu yang kita tunggu selama 11 bulan yang akan datang beberapa hari lagi. Tamu yang datang dengan membawa banyak keutamaan. Maka olehnya guna memaksimalkan momentum Ramadan, kita belajar sama-sama tahsin Al-Quran agar kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan bukan sekedar siap rohani dan jasmani, melainkan juga keilmuan. Untuk saat ini kita mencoba untuk kaji lebih dalam tahsin atau tata cara baca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang turunkannya Al-Quran. Bulan yang di sana lantunan Al-Quran berkumandang. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kan depan kita akan mengkaji khusus ayat tadabbur tentang ayat puasa beserta hukum-hukum. Insya Allah. Berarti hari ini bisa dikatakan untuk masalah hukumnya itu bisa dikatakan pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Jadi ada beberapa pembahasan yang menurut saya urgen atau penting guna ketika jamaah membaca Al-Quran itu tidak lagi ada kekeliruan. Insya Allah akan kita coba. Sebelum kita mulai kajian, izinkan saya menulis rumus simple. Yang gede nggak ada? Ada. Oh ya. Iya. Mungkin rumus sederhananya yaitu ya setidaknya Al-Quran dibaca pendek ketika harokannya seperti ini, dibaca sedang ya 2 harokat lah. Cukup Bapak menghafal rumus ini. Waw sukun sebelumnya domah, ya sukun sebelumnya kasroh, alif sebelum fathah. Kemudian yang ketiga dibaca panjang. Ini rumus sederhana Pak. Kapan dibaca panjang? Kalau ada alisnya atau bendera. Ini untuk memudahkan kita memahami adapun teorinya. Insya Allah nanti saya kirim di grup terkait teorinya dalam bentuk PPT. Insya Allah mungkin bisa dipelajari masing-masing. Adapun secara dasarnya seperti ini untuk pemula. Kemudian kami bahas 2 poin besar. Yang pertama disebut dengan pembahasan gorib asing. Itu. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara membaca ketika berhenti dan sebelum berhenti huruf sukun. Insya Allah akan kita kaji di pertemuan hari ini. Namun sebelum itu insya Allah kita akan mencoba mempraktekkan teori simple ini di ayat atau surat, sampai surat apa kita Pak? Kautsar. Al-Kautsar. Al-Kautsar Pak ya? Ya, silakan dibuka surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitonnya tidak perlu panjang. Syaiton cukup ambil yang sedang. Syaiton ya. Syaiton tidak perlu syaitonir. Cukup naik sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pada lafaz bismillah tidak ada tanda alis. Ya, sebagian di TPA menyebutnya alis, sebagian menyebutnya bendera. Ya, ya kita taruhlah sebutnya alis lah di sini. Tanda alis nih yang menandakan panjang di lafaz basmalah tidak ada tanda alis. Artinya nggak ada yang baca
Bismillahirrahman. Nah, tidak Pak. Karena kalau kita baca Bismillahirrahman itu kepanjangan. Harusnya ada tanda alis itu. Tapi karena nggak ada tanda, cukup diayun sedikit, sedang panjangnya. Bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Naiknya sedikit saja. Adapun Ar-Rahim itu karena di ujung, tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Iya. Kemudian sederhana, kalau Bapak melihat tasydid. Tasydid itu huruf W, Pak. Huruf W, syiddah. Apapun hurufnya agak ditekan, Pak. Ya. Misalnya selain inna. Huruf apapun, misalnya alladzi. Alladzi kan itu ada tasydidnya ya, Pak ya. Fasolli misalnya, ayat kedua, fasolli. Pokoknya kalau ada huruf bertasydid itu diadu Pak langsung, ditabrak. Fasolli. Misalnya alladzi. Semua seperti itu. Tapi khusus huruf nun dan mim itu ditahan. Kalau nun dan mim ditahan lama. Di hidung nahannya, Pak. Lama. Di atas mad asli. Ya, sekitar 2 detik ke atas 3 detik. Saya tidak bisa mengatakan 2 detik 3 detik, tapi kalau diperkirakan pakai detik kurang lebih 2 sampai 3 detik. Jadi rumusnya intinya kalau Bapak lihat nun bertasydid, mim bertasydid, itu jangan buru-buru. Seperti nun bertasydid atau mim bertasydid. Nah ini. Ini ditahan Pak, agak lama. Kemudian karena huruf nun itu ada alis Pak ya. Ya silahkan dibaca panjang. Kita pakai rumus sederhana ini. Inna a'tainakal kautsar. Alhamdulillah. Jadi itu catatan nun. Nunnya bertasydid ditahan. Pokoknya nun bertasydid, mim bertasydid ditahan. Minal jinnati wan nas. Seperti itu Pak. Jadi enggak minal jinnati wan nas. Ya. Kalau kita lihat minal jinnati wan nas itu nunnya bertasydid. Ada tanda W-nya. Maka ditahan. Tuh. Kemudian tadi saya sampaikan rumus sederhananya. Nun itu ada alisnya. Jadi baca panjang. Inna itu enggak masalah. Kemudian Pak, ro al-kautsar. Ini biar kita totalitas ya. Jadi ro itu luar biasa Pak, memiliki keunikan tersendiri huruf ro. Tapi saya akan berikan rumus sederhana. Ro itu dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Rumusnya simpel. Kalau Bapak lihat ro berharokat fathah atau domah itu tebal. Ro kalau berharokat kasroh itu tipis. Nah, itu rumus dasar Pak. Cukup itu diingat. Ro fathah, ro domah tebal. Ro kasroh tipis. Adapun cara prakteknya sebentar kita akan coba. Ro tebal kalau fathah dan domah. Ro kasroh tipis. Bisa dipahami Pak ya? Sekarang ada permasalahan baru. Bagaimana kalau ro-nya sukun atau ro-nya di ujung kayak ini? Ini kan kautsar, ro-nya di ujung. Kalau ro di ujung itu dianggapnya sukun. Nah, bagaimana cara menentukan ro sukun, tebal tipisnya? Rumusnya adalah ro yang sukun atau ro yang di ujung, lihat ke harokat sebelumnya. Rumusnya tetap itu. Di sini al-kautsar, kita berhenti di ro. Anggap ro ini sukun. Berarti kalau ro sukun, patokannya harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya huruf ta. Harokatnya apa? Fathah. Fathah. Jadi dibacanya tebal. Jadi dibacanya al-kautsar. Kalau kita ya kalau bahasa Inggris kan nyebut mobil car, bilang Pak, enggak car, enggak car. 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 Jadi tebal. Ya. Jadi cara baca ro yang tebal, contohnya di ini,
Al-Kautsar. Kautsar. Enggak kautsar. Kautsar. Thor. 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 Kita coba. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Berarti di ayat pertama catatannya 1 nun bertasydid ditahan. 2 tanda alis panjang. Kemudian ro dibacanya tebal. Sekarang kita ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli sama lamnya ada tasydid. Jadi diadukan saja. Fasholli, fasholli. Cuman karena dia bukan huruf dan, jadi jangan ditahan. Jangan fasholli, enggak. Yang ditahan cuma huruf nun dan huruf mim. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar, ro-nya tebal atau tipis? Kenapa? Karena ro-nya sukun, sebelumnya fathah. Wanhar ro sukun, sebelumnya fathah. Jadi dibacanya wanhar, 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 har, har, Pak. Har, wanhar, har. Jadi lidahnya agak naik ke atas. Wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna nun bertasydid ditahan. Tahan, Pak. Syani'a. Syani'a itu hamzah ada Pak ya? Hamzah. Yang kayak angka 2 tuh. Hamzah itu tempatnya tenggorokan bawah. Jadi coba pastikan hamzah itu benar ada di tenggorokan bawah. Inna syani'a. Syani'a. Bukan syani'a. Kadang ada orang baca syani'a. Inna syani'aka syani'a. Bukan syani'a, Pak. Syani'a. Syani'a. Di sini tenggorokan bawah. Inna syani'aka huwal ab. Ba. Qol-qolah Pak ya. Ba. Oke. Jadi dalam baca tajwid atau baca Al-Quran, huruf yang boleh dipantulkan cuma 5 Pak. Pantulan E maksudnya. Namanya qol-qolah. Simple. Singkatannya baju toko. Ba, jim, dal, to, to. Baju di toko. 5 huruf yang boleh ada pantulan E. Apakah boleh dipantulkan baknya? Ada bunyi E boleh. Tapi sedikit. Kenapa sedikit? Karena di tengah. Di tengah bacaan. Beda kalau dia adanya di ujung. Kayak kulhu. Kulhu Allahu ahade. Nampak? Ahade. Nah, jadi di sini. Inna syani'aka huwal ab. Ada Pak? Ab. Tapi nggak perlu dipaksakan. Huwal abtar. Tidak perlu. Karena dia masalahnya di tengah. Kasusnya di tengah. Abtar, ro-nya tebal tipis. Tebal, kenapa? Ya, karena ro-nya di ujung atau waqaf, sebelumnya fat. Oke. Inna syani'aka huwal abtar. Iya Pak, sebelum kita lanjut ke Al-Maun, baca bismillah sampai ayat ketiga bareng-bareng. Bismillah. Sedikit tadi catatan ketika baca bareng-bareng. Tadi inna masih ada yang baca pendek. Walaupun boleh ya, terma jaiz boleh. Tapi saat ini ya karena udah mepet waktu kita Ramadan, saya kasih rumus kalau ada tanda alis panjangin aja dulu. Walaupun saya sebenarnya nggak salah kalau baca inna a'tayna. Kemudian tadi saya mendengar kautsar, saya lupa menjelaskan. Kautsar enggak kausyar, enggak.
lidahnya digigit Pak. Kautsar. Sa. Jadi huruf yang digigit 3. Sa, za, zo. Sa, za. Za yang kayak huruf dal. Nah, digigit tuh. Za. Idza jaa nasrullah. Idza. Bukan ija. Idza. Ini ta. Jadi huruf yang digigit 3 Pak ya. Za. Kurang nampak Pak ya. Za. Ta yang titiknya 3 nih. Sama zo. Za, sa, zo. Jadi al-kautsar. Oke. Kita lanjut ke surat setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, ro-nya tebal Pak ya. Aro tebal. Ro tebal. Biasa kalau di bahasa Inggris juga ada itu. Car. Ro-nya tebal karena fathah. Ara'aital ladzi yukadzibu, digigit. Yukadzibu biddin. Dalnya bertasydid, diadukan. Biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Enggak ada tanda alis tuh. Jadi enggak ada yang panjang. Fadzalikal ladzi yadurrul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Catatan sin. Sin kalau sukun itu sebenarnya senyum Pak. Mis. Jadi sebenarnya senyum biar totalitas. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. An salatihim, nun mati kesod itu ditahan Pak. Mungkin buat jamaah yang pemula bisa membeli Al-Quran khusus. Sekarang tuh Al-Quran ada yang sudah menuliskan tuh ini hukumnya apa ya. Tidak ada ini ikhfa. Ikhfa itu artinya ya, samar, ditahan dulu. Jadi an salatihim ditahan Pak di situ Pak ya. Karena kalau dari ilmu tingkatan gunah itu ketiga. Alladzina hum, ha di bawah Pak, hum di tenggorokan bawah. Alladzina hum. Bukan Kadang ada orang bukan hum. Alladzina hum ditahan. Salatihim sahun, Pak. Tenggorokan bawah. Sahun. Saya ulangi. Alladzina hum salatihim sahun. Belum, Pak. An salatihim ditahan. Annya jangan an sola, bukan. An sola itu idhar. Ditahan. Ya sekitar 2 detik. Alladzina hum salatihim sahun.
alladzina hum yura'un. Nah, yura'un ro-nya ada tanda alis tuh. Baru panjang itu. Jadi yura seperti itu. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Iya. Wa yamna'unal ma'un. Yamna'un mim. Itu mim itu jangan ada pantulan Pak ya. Karena yang dipantulkan hurufnya cuma 5, baju di toko. Jadi jangan baca wa yamna'un wa yamna'un wa yama ada pantulan jangan. Karena mim bukan baju di toko, maksud bukan huruf qalqalah yang tadi ba jim dal qa. Jadi pastikan mim itu enggak ada pantulan wayam na. Jangan wayamana. Ini kesalahan walaupun sepele ya, tapi ini kita harus perhatikan. Wayamna'unal ma'un. Ya Pak, bareng-bareng dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Catatannya tadi Pak, masih ada yang lupa yuraun. Bukan yuraunnya, tapi tandanya maksud saya. Pokoknya kalau ada alis dibaca panjang Pak. Pokoknya kita pakai rumus sederhana ini. Kalau tandanya tidur kayak gini nih, maaf kiri, ya ini dibaca pendek. Tapi kalau rumus ini, ya, ini dihafal aja Pak. Atau kalau mau mudah menghafalnya, ini rumus ini bisa disingkat dengan kalimat nu hi ha. Nu waw sukun sebenarnya domah. Hi ya sukun sebenarnya kasrah. Ha alif sebenarnya fathah. Kenapa? Kul a'udzu. Kenapa a'udzu naik dikit? Karena lafaznya kayak gini. A'udzu. Nah, lihat Pak. Waw sukun sebenarnya domah. Makanya naik kul a'udzu. Naiknya dikit. Kenapa? Karena masuk rumus ini. Coba kalau a'udzunya ada tanda alis, misalnya, enggak ada sebenarnya. Pasti bacanya kul a'udzu bi. Gitu. Ini contoh misalnya. Jadi ini rumus ini sederhana, bisa mungkin dimanfaatkan. Kalau ini pusing menghafalnya, hafal aja satu kata ini. Nu hi ha. Nu hi ha. Dengan menghafal kalimat ini, Bapak sudah menghafal rumus 3 ini. Nu waw sukun sebelumnya domah. Hi ya sukun sebelumnya kasrah. Ha alif sebelumnya fathah. Ya, kita coba satu surat lagi. Surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. I dibaca sedang ya, 2 harokat karena rumusnya termasuk i. Ya sukun sebenarnya kasrah. La juga dibaca sedang 2 harokat. Nah, karena ya tadi ini biasanya ini yang rumus ini biasanya ditandai gini. Tandanya berdiri ini. Kayak kola. Nah, 2 harokat. Artinya liila, nah naik tapi dikit. Liila. Nah, karena rumusnya masuk itu.
Li fi Quraisy. Sa-nya besar Pak ya. Jadi sifat huruf sya itu suaranya itu menyebar. Anginnya menyebar. Tafasyi. Li fi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ila, i-nya panjang Pak ya. Ya, kan berdiri tuh. Ila, naik. Ila, rumusnya masuk. Ilafihim rihlatash nun dan mim kan tadi rumus dasarnya kalau Bapak lihat syiddah tasdid atau huruf w ya, apapun hurufnya diadukan rihlatash jadi jangan dibaca rihlatasyita enggak langsung masuk rihlatash cuman khusus nun dan mim ditahan. Kenapa ditahan? Karena huruf nunnya bertasydid. Oke, jadi di sini rihlatash syita panjang Pak, karena ada alisnya. Syita seperti itu. Nah, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya, wasoif endingnya kan ini fa Pak ya, satu bibir Pak ya, bibir bawah bagian dalam sama gigi atas, gigi seri atas. Soif. Jadi jangan bibirnya jangan nempel. Soif, enggak boleh nempel. Soif, enggak. Jadi di bibir itu ada 4 huruf, tapi 4 huruf ini dibagi 2 kelompok. Di bibir ada 4 huruf Pak. 4 huruf ini dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama fa. Kelompok pertama fa itu satu bibir. Bibir bawah ketemu gigi atas. Fa. Kelompok kedua 2 bibir. Saya nyingkatnya BMW. Ba, ma, wa. Ba, ma, fa, BMW gitu. Fa, BMW, fa. Tapi fa itu satu bibir Pak. Fa. Jangan 2 bibir. Pa. Nah, salah ini. Jadi satu bibir. Fa. Yang 2 bibir ba, ma, wa. Maka di sini endingnya fa itu jangan nempel, jangan soib, enggak. Harus ada celah. Karena fa itu satu bibir, bibir bawah bagian dalam ketemu dengan gigi seri atas. Soif, ya fa bukan pa, salah, fa ya. Nah, ila fi rihlatash syita'i was-sayf. Fal hati-hati jangan ada pantulan enggak. Fal jangan ada pantulan karena lam bukan kelompok baju di toko. Fal ya jangan enggak. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'. Ya, catatan pertama di ayat ini alladzi itu ada alis, panjang Pak. Alladzi panjang. Kenapa ada alis? Nah, gitu aja dulu. At'amahum to itu to ada pantulan Karena to kelompok baju toko, baju to. Jadi alladzi natural ada. Alladzi at'amahum Pak. Ini catatan ketiga. At'amahum mimnya itu bertasydid. Rumusnya mim bertasydid, nun bertasydid ditahan. Jadi alladzi at'amahum
buru-buru. 3 detik nggak masalah. Alladzi at'amahum min ditahan. Min ju'. Endingnya di sini, Pak. Tenggorokan tengah. Ain. Jadi min ju', Kita coba. Alladzi at'amahum min ju'. Silakan, Pak. Minnya jangan lupa ditahan. Lama. Di sebagian cetakan Al-Quran itu dimudahkan. Biasanya kalau ditahan seperti itu tanda sukunnya dihapus. Di sebagian cetakan Al-Quran ya. Kita terakhir. Naik sedikit. Wa amanahum. Mimnya bertasydid, ditahan. Wa amanahum min khauf. Ya, bareng-bareng Pak dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, catatan sedikit. Ila tadi saya sampaikan ini tandanya berdiri, jadi panjang. Ila, jangan. Tadi fal ya'budu juga tadi ada yang panjang. Fal ya'budu sini. Fal ya'budu. Tadi ada yang baca fal ya'budu robba. Fal ya'budu robba. Pendek. Itu kan salah berarti. Kemudian itu juga wa amanahum tuh. Menulis sesuatu. Ini saya hapus, Pak. Ini mungkin terkadang ada satu permasalahan bagaimana cara membaca ketika kita berhenti dan huruf sebelum akhir itu sukun. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa kalimat. Wal fath misalnya. Wal fath minhu. Saya akan membahas bagaimana sih cara baca kalau berhenti dan huruf sebelumnya huruf sukun gitu. Nah, kayak fath ini kan berhenti di ha, tapi sebelumnya sukun. Minhu kita berhenti di wastagfirhu ya. Di surat ini. Wastagfirhu innahu kana tawwaba. Firhu. Ya. Kemudian yang lain juga wal asr wal fajr ya. Al qadar lailatul qadr wal fajr wal asr saya. Oke. Nah, bagaimana cara membaca kalau kita mau berhenti pada lafaz atau huruf atau kalimat yang sebelum akhirnya itu huruf sukun? Itu kadang jadi permasalahan tersendiri. Nah, sebelum mengkaji ini kita kembali review huruf apa yang boleh dipantulkan. Ada berapa hurufnya? 5. Baju di toko. Udah itu aja ingat rumusnya. Selain itu jangan ada pantulan. Kalau ini kita mau berhenti di sini, Pak. Al-Qadar. Kan dal itu termasuk baju toko. Oke, ada pantulan Lailatul Qadr. Der. Boleh. Karena dal termasuk baju toko. Wal fajr misalnya. Wal fajr. Jim termasuk ya. Wal fajr. Tinggal nanti masalah roknya belakangan.
Nah, sekarang permasalahannya, kalau huruf sebelum akhir itu bukan huruf baju di toko. Nah, jangan ada pantulan E. Seperti ini. Wal fat misalnya. Idza jaa nasrullahi wal fat. Ini dibacanya bukan wal fatih, wal fatih. Jangan ada E, wal fatih. Sama kalau berhenti di sini. Minhu. Jangan dibaca minah. Bukan minah. Juga ini juga bukan wastagfirah. Bukan firah, bukan. Ro enggak ada pantulan E. Ya. Dan lain sebagainya masih banyak. Seperti hazl. Innal insana lafi khusrin. Khusr misalnya. Khusr ya. Ini gimana? Bener gak baca khusr? Khusr, enggak bener. Karena khusr, ro-nya ada pantulan E. Sedangkan pantulan qalqalah itu hanya ada di huruf 55. Baju di toko. Maka cara bacanya berhenti di huruf sebelum akhir tapi hindari pantulan. Contohnya wal fat, langsung kita lari ke mahrojnya, ke tempatnya. H itu tempatnya tenggorokan tengah. Wal fat. Fat. Ini slow motionnya Pak ya. Tapi jangan baca kayak gitu. Ini nanti saktah. Jadi salah kalau baca idza jaa nasrullahi wal fat. Itu salah juga itu. Itu nanti jatuhnya saktah. Itu ada hukum tersendiri. Tapi slow motionnya kayak gitu. Wal fat. Fat. Jangan fatah. Idza jaa nasrullahi wal fat. 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 Paham Pak ya? Coba wal fath. Ya, pokoknya jangan ada fathah, jangan fathah. Ya. Sama minhu juga jangan ada min. Tapi min. Nah, di mana tempatnya? Tenggorokan bawah. Min. Jadi min gitu. Min gitu. Cuman langsung misalnya min gitu Pak. Coba Pak. Min. Jadi slownya gini, slow min gitu. Gitu. Min ya. Tapi jangan min. Misalnya min 1 2 3. Ya, min. Pokoknya ada kayak getaran di sini. Wastagfirhu. Nah, ro-nya jangan ada pantulan E. Kemudian ada getaran di sini. Gimana ya? Wastagfirhu. Fasabbih bihamdi rabbika jangan firh. Ini kadang baca wastagfir. Enggak. Kalau Bapak baca fir itu ro mantul dong. Wastagfir. Slownya wastagfir. Fir. Gitu. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Fir. Slownya fir gitu. Enggak fir yang penting Pak ya. Oke. Dan masih banyak Pak. Seperti soal qadar. Min alfi syahr. Min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Nah, kalau kita berhenti di ro gimana? Bukan syahr. Syahr salah. Karena kalau Bapak baca syahr itu huruf H kena hukum pantul, qalqalah. Sedangkan H kan bukan huruf baju toko. Maka syahr. Jadi slow motionnya syahr gitu. Alfi syahr. Jangan syahr. Paham Pak ya? Dan di antara lafaz yang banyak keluar fil ar. Nah ini lihat. Kalimat fil ardi. Ini banyak sekali kalimat fil ardi. Nah, kita mau berhenti di dod. Sedangkan huruf sebelum akhirnya ro. Jadi jangan fil ard atau fil ar. Kadang ro-nya ditelan fil ar. Enggak. Memang dod itu huruf yang paling sulit memang, ya. Jadi sisi lidah, ujung lidah bertemu dengan gigi geraham, ya. Go. Jadi ujung, Mbak. Jadi fil slow motionnya fil tebal Pak ya. Fil
fil ard, fil ard gitu. Fil ard, fil ard, fil yang tinggi fil ard. Pengecualian. Seperti ada Pak baca-baca pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian juga ada yang lain seperti baca tashil, nakal dan lain sebagainya. Insya Allah pekan depan kita coba di awal, setelah itu kita bahas permasalahan puasa. Ya, mudah-mudahan kajian kita hari ini menambah kualitas bacaan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kami. Apabila banyak kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.